Nggak tahu malu, bahkan berani masuk pakai tas palsu. Maaf Nyonya, ini adalah tas tiruan kualitas tinggi. Kami nggak bisa menerimanya. Bu Stella, ini kan dari pacar Anda. Sudah dikasih pekerjaan malah ngasih tas palsu. Dia belum tahu kalau aku adalah presiden grup Nirwana. Tas palsu ini, aku yakin dia juga tidak tahu. Kamu pulanglah dulu. Apa kamu menerima tas ini? Iya, saya terima. Itu kan tas edisi terbatas yang baru saja aku beli. Stella, kamu nyari apa? Apa kamu melihat tas yang baru aku beli kemarin lusa? Oh, aku memberikannya ke istri bosku. Kenapa kamu memberikan tasku tanpa izinku? Kamu tahu nggak aku menunggu tas itu berapa lama? Istrinya mengganggu bosku. Dia bilang pengen beli tas. Terus aku ingat kamu kan punya. Kasih aja dia satu. Gitu aja kenapa marah sih? Jangan khawatir, aku ganti. Ditambah ongkirnya jadi 260 juta. Tunggu, itu tas apa berlian? Mahal banget. Pantesan istrinya bosku senyum-senyum kemarin. Kayaknya memang menambah relasi itu butuh ngeluarin darah dan uang. Kenapa kamu menghabiskan uangku untuk menambah relasimu? Lakukan yang kamu bisa, jangan terus ke atas. Kalau kamu nggak punya kemampuan sendiri, terus gimana kamu nanti? Sayang, aku tahu. Anggap saja kamu membantuku. Kali ini perusahaan punya proyek besar. Kalau itu diserahkan padaku dan aku dipromosikan, gajiku bisa 3 digit. Dan saat itu aku ganti 2 kali lipat. Dan karena tas itu, bosku ngajak kita mudik bareng naik mobilnya. Pasti sangat gak nyaman naik mobil bosmu. Lagian, aku sudah terlanjur beli tiket. Aku tahu. Langkah pertama mengambil hatinya, itu pura-pura meminta bantuannya. Kalau mereka nggak nolak, berarti kita bisa memperdalam hubungan dengan mereka. Lalu kita bisa naik ke atas. Pak Riko? Halo Nyonya? Danu, ya Pak? Tanganku ini kebetulan lagi sakit. Kenapa nggak kamu aja yang nyetir? Oh, iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Hai, nggak masalah. Apa kamu nggak capek? Itu bisa 10 jam lebih loh. Tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Ayo, masuk mobil. Stella, kenapa kamu nggak pakai tas yang dibeliin pacarmu dariku? Oh, makasih ya, kamu sudah mengingatkanku barusan. Apa, kamu sudah ditipu? Soalnya, waktu aku bawa ke tokonya, pegawainya bilang tas itu palsu. Stella, kamu nggak pernah pakai barang mewah ya? Tas itu, aku beli langsung dari Jerman. Jauh-jauh, aku membelinya untukmu. Tapi masih difitnah. Dasar gak tahu malu. Danu, kayaknya pacarmu ini sikapnya kurang bijak. Bukan begitu, Pak. Dia tuh gak bermaksud apa-apa. Jangan dimasukin di hati, ya. Ayo, kita berangkat sekarang. Pak Riko, mari masuklah. Nyonya, mari masuklah. Pelan-pelan. Stella. Permisi, sudah diisi penuh, totalnya 500.000. Danu, kami mau ke toilet dulu. Kamu parkir mobilnya di area keluar. Terus, kamu tunggu aku di sana. Baik, Pak. Transfer ya? Bukannya kita sepakat untuk menumpang? Ongkos bensin harusnya dibagi 2, iya kan? Cuma uang kecil, nggak apa-apa ya? Lagian, namanya juga untuk mendekati atasan, ya harus begini. Kamu yang nyetir sepanjang jalan, belum lagi makanan. Tol semua kita yang bayar. Sekarang bensin kita juga yang bayar. Ini lebih mahal dari nyewa mobil sendiri. Stella, harusnya kita itu merasa terhormat. Bisa semobil sama pimpinan perusahaan. Kamu ada masalah kalau aku lebih baik darimu? Halo. Nona, Anda meminta saya menyelidiki Pak Riko. Karena masalah ekonomi, dia akan dipecat dan dituntut perusahaannya. Dan juga minggu depan, dia akan kerjasama dengan proyek kita untuk mencari keuntungan pribadi. Dan sekarang dia mencari kambing hitam. Dan kita juga diminta bekerja sama untuk menangkapnya. Oh iya, pacar Anda kan kerja di sana. Nanti... Aku tahu. Danu, ini adalah proyek besar grup CS. Aku serahkan padamu. Kamu tanda tangani. Saya tidak akan mengecewakan. Jangan tanda tangani kontrak ini. Pak Riko, Anda sangat ingin mencari kambing hitam ya? Apa maksudmu ini? Kamu gila. Danu, pacarmu ini benar-benar gak mau kamu jadi lebih baik. Astaga, kesempatan bagus malah dirobek. Danu, kamu harus pikirkan lagi soal wanita ini. Stella, aku tahu karirmu lebih baik. Kamu cuma gak mau aku maju dan lebih baik darimu kan? Aku sudah muak denganmu. Pak Riko, saya antarkan pulang dan kita cetak ulang. Ayo kita pergi. Danu, aku kasih kesempatan terakhir. Kamu ikut mereka untuk tanda tangan kontrak atau ikut aku.
Jemput aku sekarang di rest area jalan tol. Dan juga penandatanganan kontrak dengan grup CS minggu depan. Aku akan datang sendiri. Pak Riko, saya sudah tanya, proyek kali ini Prestige Grup Nirwana akan datang secara langsung. Danu, setelah ini, aku akan mempromosikanmu. Gajimu akan 3 digit. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Stella, ngapain kamu di sini? Kenapa? Kalian terkejut bisa melihatku di grup Nirwana. Stella, kamu itu siapa? Ini adalah acara penting. Apa hakmu muncul di sini? Danu, Iya, Pak. bawa dia keluar. Iya, baik. Stella, meskipun kamu sampai mengejarku ke sini, kita nggak akan baikan. Keluar kamu. Melihatmu saja bikin aku sakit. Kalau aku pergi, terus sama siapa kalian tanda tangan kontrak? Lelucon apa lagi ini? Tadi dia bilang apa? Aku kurang dengar. Dia bilang dia adalah Prestige Grup Nirwana. Kamu nggak pernah mikir dulu sebelum membual ya? Grup Nirwana itu nilai sahamnya puluhan miliar. Dan kamu berani menyamar jadi Prestige Grup Nirwana? Kalau gitu, aku akan kasih pelajaran biar kamu bisa sadar diri. Pak Riko, kamu? Awas saja ya, berhenti. Pak Aris, akhirnya Anda di sini. Keluarkan wanita gila ini. Dia pura-pura jadi Prestige. Nona Prestige, apa Anda baik-baik saja? Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Dia adalah Nona Stella, Prestige Grup Nirwana. Nona Prestige? Kamu beneran seorang Prestige? Saat pacaran, aku nggak memberitahumu karena aku takut kamu tertekan. Diam-diam membantumu untuk memasukkanmu ke grup CS. Tapi apa? Kamu tidak fokus pada bisnis. Kamu malah sibuk menjilat atasanmu. Apa menurutmu cuma mengandalkan hal itu? Kamu bisa sukses. Minggir. Nona Stella benar. Saya sudah lama melihat kalau Danu itu nggak berguna. Saya akan memecatnya. Tapi, bisakah Anda tanda tangan kontrak? Kontrak ini, kamu nggak akan bisa melihatku menandatanganinya. Riko, Pak Chandra, kenapa Anda di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa menangkapmu? Semua ketentuan kontrak ini dibuat untuk menguntungkan dirimu sendiri. Tidak, jangan ngomong apa-apa. Siap-siap aja aku tuntut. Pak Chandra, dengarkan saya dulu. Sayang, apa kontraknya sudah ditandatangani? Ada Pak Chandra. Kenapa Anda di sini? Bukan cuma aku yang datang, tapi mereka juga. Linda, kamu manfaatin hubunganmu sama manajer buat maksa kita beli tasmu. Udah kita bayar lunas, tapi ternyata semua itu palsu. Kami tuntut kamu. Aku bisa jelaskan, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Stella, bisakah kamu ngasih aku kesempatan lagi? Apa sekarang kamu sedang mencari relasi? Satu kata terakhir buatmu. Tidak punya kemampuan, mau sebanyak apapun relasimu, tidak berguna.